gue tuh bener-bener terinspirasi gitu ya, kenapa kok gue itu terjun di dunia ini gitu, ibaratnya enggak ya, bukan bukan terjun-terjun gimana ya, tapi serius gitu loh. Kalau aku ngerasa kayak, ini serius untuk ini, apa namanya, aku coba peruntungan kayak gini gitu kan. Sebenarnya ya, salah satu bagian dari, ya daripada nggak ngapa-ngapain gitu kan, gue pikirin kayak gitu, gue mikirnya kayak gitu kan. Dan usia juga udah produktif ya, ibaratnya kita udah lulus kuliah gitu kan, mau ngapain nggak lulus kuliah gitu kan, ya lulus kuliah lu nyari duit gitu kan, lu mau nyari duit di apa namanya, di sektor apa gitu kan. Kalau misalnya di farmasi ya kebanyakan ya lowongan kerja di apotik, kalau mau di apotik, kalau nggak ya gue baru-baru aja kan, maksudnya masuk juga di apa ya, kayak di industri IT gitu kan, teknologi yang kayak emang happeningnya itu kayak gitu gitu. Jadi apa ya, menurutku kenapa kok waktu itu pernah kayak gitu ya, karena ya aji mumpung gitu kan, bukan aji mumpung ya, kayak lebih tepatnya kayak ya apa namanya, ada kesempatan terus ketemu juga sama, ya aku ya udah oke gitu. Tapi ternyata ada beberapa hal yang aku ngerasa ternyata di dunia kerja tuh kayak gitu gitu. Dan kalau misalnya kita berinteraksi dengan orang-orang yang ada di luar daerah gitu misalnya, cukup unik ya. Jadi kayak ada beberapa logat-logat yang aku ngerasa kayak cukup cukup unik gitu. Dan aku nggak tahu ya entah kenapa ini, kita ngobrol ngalor ngidul kali ya. Jadi aku ngerasa, setelah kamu lulus di farmasi tuh ngapain aja sih sebenarnya ya? Kalau di farmasi ya lo ya berkaitan dengan apa namanya, pendidikan lo gitu, mau ngapain. Kalau di apotek ya apotek kayak gitu, bisnis retail dan segala macam. Terus jualan obat, lo harus ngerti obat-obatan segala macam, penempatannya ya kan. Biasanya lupa tuh kayak gitu. Terus apa namanya, nama harganya ya kan, harganya. Terus lo harus komunikasi sama pasien, mbak bla bla bla, ada yang bisa dibantu bla 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 gitu gitu. Terus lo cek tensi segala macam kalau di apotek ya. Kalau di rumah sakit aku nggak tahu ya, karena aku nggak pernah ada pengalaman di sana ya. Dan aku juga ngerasa kayak nggak, karena bukan nggak ya, lebih tepatnya kayak nggak pengen di sana karena nggak pengen aja gitu. Jadi kayak, karena di rumah sakit menurutku kayak banyak banget hal yang perlu diayai gitu kan. Perlu diayai itu kayak apa ya, perlu ditandangi atau perlu dipekerjakan gitu kan. Jadi kayaknya capek gitu kalau di rumah sakit. Terus um, apa ya, kalau mau masuk di industri, aku dulu juga pernah ikut, uh, belum sih, nggak sampai interview karena aku nggak ikut interview. Bisa pak jadi penanggung jawab alat kesehatan kayak gitu. Ada banyak sih kayak mau masuk ke R&D. Terus kalau kamu mau masuk di apa namanya, industri sales, kayak medical representation kayak gitu-gitu. Itu biasanya kebanyakan ya lebih diutamakan anak farmasi, dan komunikasinya itu cukup lancar dan bisa untuk menangkap informasi kayak gitu ya. Karena nggak semua orang itu bisa nangkep informasi kayak gitu. Dan sekarang ini kan banyak banget ya anak-anak muda yang udah mulai masuk dunia kerja kayak gitu sih itu. Dan kenapa sih kebanyakan itu ya, um, Gen Z tuh orangnya santai ya. Gue nggak tahu entah kenapa. Mungkin kayak waktu di interview ada kali ya video cuplikan gitu, apa namanya, interview Gen Z. Ya nggak tahu ya, HR-nya mungkin anak milenial gitu atau enggak, kayak gitu kayaknya. Terus Gen Z itu diwawancarain. Ada beberapa wawancara kayak, mungkin dia fresh graduate dan memang belum punya pengalaman. Dan sebenarnya hal yang perlu digarisbawahi juga ya untuk para HR-HR, eh, apa ya, nggak hanya dari aktif organisasi atau apa, ada juga yang bilang kan apa, pekerjaan-pekerjaan sampingan dan lain-lain, atau mungkin usaha-usaha lain yang dilakukan selama
atau selama perkuliahan lo ngapain kayak gitu kan. Seperti itu harusnya lebih digarisbawahi juga ya gitu. Jadi faktor penilaian plus lah istilahnya, atau enggak ini sih inisiatif. Terus kalau misalnya ngomongnya yang bagus gitu kan, banyak para Gen Z kayak kayak gini tuh, ini apa namanya, kalau ngomong tuh apa ya, kayak mungkin bisa dibilang nggak sopan, iya juga sih. Tapi nggak semua kayak gitu ya, nggak semua kayak gitu. Memang bahasanya itu memang bahasa yang kayak berbeda ya, nggak bahasa baku, ya kan, kayak semi-semi formal tapi semi-semi casual yang emang kayak ya udah kita casual aja gitu kan. Ada loh HR aku tuh dulu yang waktu ngewawancarain aku tuh pernah ya, maksudnya masuk itu dia juga baru baru masuk jadi HR, dan dia itu juga Gen Z. Jadi kayak kalau mau wawancara itu jauh lebih casual gitu, nggak yang terpaku kayak oh bapak ibu segala macam. Waktu itu aku ngerasa kan ya lebih menghormati ya gitu ya. Ternyata yang HR Gen Z kayak gini juga jauh lebih oke gitu. Itu aja sih menurutku. But untuk para pencari kerja atau mungkin yang gen-gen alpha yang sekarang ini menduduki usia yang mau menginjak ke bangku perkuliahan kayak gitu kan, kan harus ini sih, lebih tepatnya lebih apa ya, hmm, bisa ngerti lah ibaratnya gambaran dunia kerja itu kayak gimana sih kayak gitu. Dan banyak kan yang diwawancarain, oh Gen Z itu kayak gini 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 gitu kan, banyak yang menyudutkan begini-begini lah. Terus ada beberapa yang Gen Z yang sopan, nggak terekam kamera kayak gitu, nggak viral, yang viralnya yang jelek-jelek aja. Jadi kayak kenapa ya, nggak tahu, padahal kan si Gen Z itu industri generasi yang cukup kreatif, generasi yang cukup inovatif, generasi yang mau untuk speak up gitu, mau untuk menegur sesuatu yang emang nggak sesuai dengan jabatannya gitu. Mungkin ada juga senior-senior yang mungkin dirasa udah senior gitu kan, besar kepala kayak gitu kan, ngerasa merendahkan bawahannya kan, ada yang kayak gitu. Nah, kayak gitu. Tapi ya menurutku kayak ada plus minusnya masing-masing kan setiap generasi. Jadi jangan berpatokan sama oh Gen Z itu pasti kayak gini, tuh jangan kamu terima kerja gara-gara dia Gen Z, gara-gara dia kelahiran 2000. Nggak kayak gitu gitu. Jadi jangan dipukul ratakan hal itu gitu kan, karena banyak banget stereotype HR atau mungkin eh, apa namanya, orang-orang yang bikin bisnis gitu, baru bikin bisnis, terus ada Gen Z ngelamar terus nggak diterima kayak gitu. Jangan ya, jadi lebih selektif gitu loh. Kalian juga harus menempatkan sebagai HR pun kalian juga direkrut kan, maksudnya kalian dipekerjakan juga untuk menjadi jembatan, untuk menjadi penghubung gitu antara pencari kerja dengan perusahaan kayak gitu. Itu aja sih, jadi lebih memanusiakan manusia gitu.